Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Saat ini Xiaoyan perlahan berdiri kemudian berjalan keluar dari kolam Guntur. Peradangan garis ototnya sangat sempurna dan kekuatan Guntur melintas di tubuh itu. Bahkan guntur merah di tubuhnya menjadi berlipat ganda. Efektivitas latihan ini juga mengejutkan Xiaoyan. Tentu saja pada saat yang sama Xiaoyan juga memiliki bayangan menakutkan. Rasa sakit dari sambaran petir ungu sebelumnya membuat Xiaoyan berkeringat dingin. Dengan metode penempaan semacam ini tidak mengherankan bahwa sangat sedikit orang yang memahami cara guntur. Saya tidak merasakan bahwa kamu adalah dao guntur, tetapi justru memiliki dao api di tubuhmu. Ucap Guntur Abadi menatap Xiaoyan dengan seksama. Xiaoyan juga mengangguk tanpa menyangkalnya lalu menjawab. Apa yang dikatakan guru besar memang benar. Aku adalah dao api tetapi juga memiliki dao guntur. Ucap Xiaoyan. Oh, bahkan orang tua ini baru pertama kali melihatnya. Bagaimanapun nyala api dan guntur sama-sama mengandung energi kekerasan. Jika seseorang tidak cukup kuat maka tubuhnya akan diledakkan menjadi abu. Ucap Guntur Abadi memegang dagunya. Tidak ada masalah untuk saat ini. Jika aku dapat mengolah tubuh Dewa Guntur ke tingkat tertinggi, seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Itu benar, tetapi masih membutuhkan usaha keras untuk membuat tubuh Dewa Guntur ke tingkat tertinggi. Untuk bisa mencapainya kamu masih perlu menempa setidaknya 10 guntur ungu. Apakah kamu siap secara mental? Ucap Guntur Abadi. Jika ini satu-satunya cara maka aku akan melakukannya. Ucap Xiaoyan menunjukkan tekad. Keberanianmu sangat besar. Aku akan membantumu mengolah tubuh Dewa Guntur sampai akhir. Selama aku ada di sampingmu kamu tidak perlu khawatir tentang tidak mampu menahan kekuatan api dan guntur. Ucap Guntur Abadi menatap Xiaoyan. Kalau begitu terima kasih atas cinta guru besar. Ucap Xiaoyan segera menangkupkan tangannya. Karena Lumir mewarisimu tubuh Dewa Guntur, dia pasti menaruh harapannya padamu. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku bukan orang suci. Aku hanya berharap untuk mencapai apa yang ingin Lumir capai. Ucap Guntur Abadi. Aku pasti membalaskan dendam Dewa Guntur Lumir. Guru besar jangan khawatir. Ucap Xiaoyan mengangguk. Jika bukan karena Xiaoyan diwarisi Dewa Guntur Lumir, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melihat Guntur Abadi. Tentu saja semua ini disebabkan oleh Dewa Guntur Lumir. Ini adalah sebab dan akibat yang tidak dapat dihindari. Guntur Abadi lalu berkata, kamu ada di tempat keajaiban ini pasti untuk jantung api itu kan? Ucap Guntur Abadi menatap Xiaoyan. Jantung api? Ucap terkejut Xiaoyan. Apakah kamu tidak tahu? Ucap Guntur Abadi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak mengerti berita itu. Mungkinkah kamu masih tidak tahu tentang tempat keajaiban siapa ini? Ucap Guntur Abadi. Xiaoyan mengangguk malu. Ketika dia masuk di sini dia tidak mengerti informasi apapun tentang tempat keajaiban. Kamu nak, kamu bahkan berani masuk tanpa mengetahui apa-apa. Kamu benar-benar junior yang berani. Ucap Guntur Abadi. Guru besar ada di sini. Keajaiban ini pasti keajaiban yang ditinggalkan oleh keberadaan yang sangat kuat kan? Ucap Xiaoyan berharap untuk mendapatkan berita tentang keajaiban ini dari mulut Guntur Abadi. Ada sebuah nama dan saya tidak tahu apakah kamu mengetahuinya. Tetapi saya rasa tidak mungkin bagimu untuk mengetahuinya. Sekarang di seluruh 3000 dunia tidak banyak orang yang mengetahui nama ini. Ucap Guntur Abadi menjadi serius dan misterius. Lupakan saja, mungkin bukan hal yang baik untuk memberitahumu.
Ucap Guntur Abadi menghela nafas. Xiaoyan mulai mengingat semua adegan yang dilihatnya dalam perjalanan. Xiaoyan melihat gunung, sungai, dan beberapa istana bobrok. Dia tiba-tiba memikirkan beberapa ingatannya dengan hati-hati. Xiaoyan mengerutkan kening untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dia ingat. Ternyata tempat ini sangat mirip ketika Xiaoyan memasuki lantai 7 pagoda emas dan memasuki dimensi Zuzang tentang Konglan. Hanya pada saat ini Xiaoyan bisa mengkonfirmasi bahwa medan ini sebenarnya dimensi Zuzang. Mungkinkah nama yang tidak ingin dikatakan guru besar adalah Zuzang? Ucap Xiaoyan. Mendengar Xiaoyan mengucapkan dua kata ini, ekspresi Guntur Abadi langsung berubah. Kamu jangan kasar, ucap Guntur Abadi dengan tegas berteriak kepada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum canggung lalu menggaruk kepalanya. Tentu saja Xiaoyan tidak mengatakan bahwa dia adalah reinkarnasi dari Zuzang. Kamu sebenarnya sudah tahu. Kenapa kamu bilang kamu tidak tahu? Ucap Guntur Abadi sedikit mengerinyit. Guru besar, aku benar-benar tidak tahu. Ini hanya tebakan aja. Ucap Xiaoyan. Tebakanmu benar. Ini adalah tempat lama yang ditinggalkan oleh Zuzang. Pada saat itu Zuzang menyegel dunia ini dengan teknik rahasia sehingga dunia ini tetap ada di 3000 dunia ini. Ucap Guntur Abadi. Xiaoyan benar-benar tidak menduga bahwa dia akan datang ke sini dalam kenyataan. Xiaoyan tiba-tiba teringat adegan terakhir di dalam ingatannya. Dia masih ingin tahu apakah wajah gadis kecil itu adalah reinkarnasi Konglan. Tampaknya Zuzang juga sangat peduli dengan kehidupan ini. Kalau tidak mungkin melakukan upaya besar untuk mempertahankan semua ini. Guru besar, apakah ada orang lain selain Anda di sini? Tanya Xiaoyan. Bukankah kamu orang lain? Ucap Guntur Abadi. Maksudku selain guru besar yang tinggal di keajaiban ini, apakah ada orang lain yang berada di sini? Tanya Xiaoyan. Ya, jawab Guntur Abadi. Apakah itu seorang wanita? Ucap Xiaoyan terus bertanya. Mata Guntur Abadi menjadi semakin tajam, tetapi dia mengangguk tanpa menyangkalnya. Jadi itu benar. Ucap Xiaoyan tiba-tiba menyadari. Sepertinya kamu tahu banyak. Tetapi kecuali aku, semua orang yang mengetahui ini telah lama mati. Bagaimana kamu tahu ada wanita dan bagaimana kamu tahu tentang Zuzang? Ucap Guntur Abadi tidak tampak bercanda lagi. Dan dia tidak ingin Xiaoyan membuat lelucon ini dengannya. Aku punya takdir, jadi aku masih tahu sedikit. Jawab Xiaoyan. Takdir? Maksudmu kau dan Zuzang memiliki takdir? Ucap Guntur Abadi meragukan identitas Xiaoyan. Karena sangat sedikit orang yang tahu nama Zuzang. Anda benar, ucap Xiaoyan. Ada yang salah dalam obrolan ini. Mari kita akhiri keajaiban ini. Aku akan segera membersihkan semua orang yang memasuki keajaiban ini dan hal yang sama berlaku untukmu. Ucap Guntur Abadi menjadi berhati-hati. Dia menatap Xiaoyan dengan ekspresi serius. Begitu suara Guntur Abadi jatuh, seluruh ladang raja penuh dengan ledakan guntur. Dan guntur yang tak terhitung jumlahnya mulai menyapu dengan liar. Pada tubuh kokoh Guntur Abadi, garis-garis misterius muncul dengan cahaya biru. Gelombang kuat memancar dari tubuhnya menyebabkan Xiaoyan dipenuhi dengan rasa penindasan yang sangat tidak nyaman. Kata-kata Xiaoyan sepertinya mengganggu Guntur Abadi. Namun Xiaoyan tidak tahu apa yang salah dengan perkataannya. Mungkinkah ingatan Zuzang dan Konglan awalnya adalah rahasia? Jadi ketika rahasia ini diungkapkan oleh Xiaoyan, Guntur Abadi memiliki reaksi yang begitu besar. Xiaoyan juga mengerutkan kening. Sekarang tidak mungkin baginya untuk menghalangi Guntur Abadi yang begitu agresif. Jika Guntur Abadi bersikeras melakukan ini, maka dia hanya bisa secara paksa meninggalkan keajaiban ini. Saya harap cerita-cerita ini akan disebutkan dari mulutmu untuk terakhir kalinya. Setelah ini keajaiban tidak akan muncul lagi dan semua orang akan dikirim keluar. Dengan bakatmu, tubuh Dewa Guntur masih dapat dikultivasikan ke tingkat tertinggi. Tapi itu butuh waktu dan kesempatan. Ucap Guntur Abadi. Bisakah guru besar mengizinkanku untuk menjelaskan? Ucap Xiaoyan tersenyum pucat. Tampaknya jika dia tidak menjelaskannya, maka Guntur Abadi akan benar-benar mengirim mereka semua keluar dari keajaiban. Tidak perlu dijelaskan. Tidak masalah di mana kamu mendengar cerita itu. Ucap Guntur Abadi dan seluruh ruang mulai bergemuruh. Tetapi pada saat ini tiba-tiba saja sebuah suara menghentikan tindakan Guntur Abadi. Tunggu sebentar.
ucap suara lembut itu. Mengikuti suara ini, Xiaoyan melihat seorang wanita mengenakan kemeja hijau sederhana dan elegan. 3.000 sutra bergerak menari di belakangnya. Konglan, kenapa kamu di sini? Kamu masih terluka, ucap Guntur Abadi kepada wanita itu yang ternyata adalah Konglan. Setelah Xiaoyan mendengar nama ini, telinganya seperti disambar petir. Wajah ini memang sangat mirip dengan yang dia ingat di dimensi Susang. Konglan berjalan mendekati Xiaoyan lalu berkata, "Siapa namamu?" tanya Konglan dengan lembut. Wajahnya agak pucat dan kondisinya tampak lemah. Hanya setelah Konglan muncul, Guntur Abadi menghentikan tindakannya. Guncangan seperti gempa bumi itu juga berhenti menjadi normal kembali. Di bawah pertanyaan Konglan, Xiaoyan juga menjawab dengan lembut. "Aku adalah Xiao Feng," ucap Xiaoyan. "Aku merasa kamu sangat akrab. Apakah kamu dan aku teman lama?" ucap Konglan menatap Xiaoyan dengan mata indah. Bisa dikatakan iya, tapi bisa juga dikatakan tidak, ucap Xiaoyan. "Apakah kamu mengenal Susang?" tanya Konglan. Mendengar ini, Guntur Abadi menatap Xiaoyan dengan bingung. Dia berpikir bahwa Xiaoyan mungkin hanya tahu beberapa cerita. Tidak peduli apa, tidak mungkin Xiaoyan dan Susang menjadi orang dari era yang sama. Tentu saja itu hanya pemahaman Guntur Abadi sendiri. Dia masih tidak tahu bahwa Xiaoyan sebenarnya reinkarnasi Susang. Xiaoyan sedikit mengangguk lalu berkata, "Jika aku bilang aku tahu Susang, apakah kamu percaya?" ucap Xiaoyan. "Kau nak, hentikan omong kosongmu ini. Tidak masalah jika kamu hanya mengetahui nama Susang. Tetapi jika kamu mengatakan bahwa kamu tahu tentangnya, itu adalah omong kosong besar," ucap Guntur Abadi menegur dengan serius. "Baik, aku juga bisa mengatakan bahwa aku tidak tahu," ucap Xiaoyan menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Namun setelah Xiaoyan berbicara, mata Konglan tidak pernah teralihkan dari tubuh Xiaoyan. "Aku percaya padamu. Kamu memiliki napas Susang di tubuhmu," ucap Konglan. Ketika Susang mati, dia memberi manfaat pada seluruh 3.000 dunia dan ada beberapa orang yang memiliki bagian dari tubuhnya. "Bukankah wajar jika dia memiliki aura Susang?" ucap Guntur Abadi. "Ini bukan tentang tubuh. Aku bisa merasakan bahwa dia sangat mirip dengan Susang," ucap Konglan terus menatap Xiaoyan. "Mungkinkah itu kamu? Mungkinkah kamu anak haram Susang?" ucap Guntur Abadi membuat Xiaoyan terguncang. "Guru besar, jangan bercanda. Apa yang kamu katakan terlalu berlebihan," ucap Xiaoyan dengan serius. "Apakah tebakanku salah? Sepertinya aku sudah sangat tua," ucap Guntur Abadi menghela nafas. Konglan di samping seperti air yang tenang. Dia menatap mata Xiaoyan lalu berkata, "Mengapa kamu tidak datang dan membawaku pergi?" ucap Konglan. "Mungkin ada sesuatu yang tak terkatakan," ucap Xiaoyan. "Baik, aku akan menunggumu," ucap Konglan. Kalimat ini sebenarnya sedikit mengejutkan Xiaoyan. Dia tidak tahu berapa lama Konglan menunggu di sini, tetapi sepertinya dia masih merasa bahwa Susang masih ada dan pasti akan kembali. Dia memandang Xiaoyan seolah-olah dia sedang melihat Susang. Xiaoyan hendak mengatakan sesuatu tapi dihentikan oleh Guntur Abadi. Tampaknya Guntur Abadi berusaha menyembunyikan sesuatu dengan sengaja. "Konglan, kesehatanmu tidak baik. Jangan berdiri lama-lama. Kembalilah istirahat," ucap Guntur Abadi. Konglan masih menatap Xiaoyan dan sepertinya menunggu jawabannya. Guntur Abadi juga melihatnya dan mengedipkan mata pada Xiaoyan. "Apa yang aku janjikan padamu, aku pasti akan melakukannya. Jaga dirimu baik-baik dulu," ucap Xiaoyan juga berbicara dengan lembut. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Konglan mengangguk sedikit lalu berbalik pergi. Dia dikawal oleh Guntur Abadi memasuki rumah bambu. Setelah mengirim Konglan ke gubuk bambu, Guntur Abadi dengan keluar lagi menemui Xiaoyan. "Sepertinya identitasmu tidak sederhana," ucap Guntur Abadi. "Masalah ini sedikit rumit dijelaskan," ucap Xiaoyan. "Apakah kamu reinkarnasi dari Susang?" ucap Guntur Abadi. Mendengar ini, Xiaoyan tidak menjawabnya. Guntur Abadi menatap Xiaoyan seolah-olah dia sudah tahu jawabannya dan tersenyum sedikit saat berkata, "Sepertinya kamu masih belum berhasil," ucap Guntur Abadi. "Keberhasilan apa yang Anda maksud?" ucap Xiaoyan. "Menyelamatkan dunia bukan?" ucap Guntur Abadi.
Xiaoyan menggelengkan kepalanya lalu menjawab, "Ya, aku adalah reinkarnasi Susang, tetapi aku bukan Susang. Dan menyelamatkan dunia tidak ada di hatiku. Aku hanya ingin melindungi partnerku. Aku tahu ini sangat egois, tetapi meski begitu aku masih gagal melindungi mereka," ucap Xiaoyan. "Lalu mengapa kamu tidak memiliki kesadaran seperti ini di kehidupanmu sebelumnya? Mengapa kamu menyerah padanya?" ucap Guntur Abadi. "Mungkinkah Anda mengatakan saya meninggalkan Konglan?" ucap Xiaoyan. "Sekarang Konglan yang kamu lihat hanyalah kendangan yang telah saya segel," ucap Guntur Abadi. "Tahukah Anda bahwa reinkarnasi terakhir Konglan masih hidup? Mungkinkah Anda tega menyegel ingatannya seperti ini?" ucap Xiaoyan. Mendengar ini Guntur Abadi memandang Xiaoyan, tetapi dia sangat acuh tak acuh lalu berkata, "Jadi bagaimana jika dia bereinkarnasi? Lumir bereinkarnasi tetapi dia bukan lagi Lumir. Sama halnya dengan Konglan," ucap Guntur Abadi. "Tidak ada hukum kesempurnaan di dunia ini. Terkadang tidak ada cara untuk membuat pilihan. Aku telah melihat ingatan ini dari kehidupan masa laluku. Reinkarnasi juga merupakan semacam pemenuhan," ucap Xiaoyan. "Saya hanya ingin diam di sini bersama putriku," ucap Guntur Abadi. "Putri?" ucap terkejut Xiaoyan. "Konglan adalah putriku. Aku juga ingin berterima kasih atas kehidupan masa lalumu. Jika bukan karena dia, mungkin aku akan menjadi debu. Hanya sekarang kehidupan yang aku jalani ini tidak lebih baik daripada kematian," ucap Guntur Abadi tertawa liar. "Maaf jika pertanyaanku mungkin tidak sopan. Jika kamu tidak ingin hidup, mengapa kamu masih hidup hingga detik ini?" ucap Xiaoyan menyipitkan mata. "Kamu masih dewa. Jika kamu mencapai ranah keabadian, maka kematian bukanlah yang kamu inginkan. Itu akan menjadi kehendakmu dan kamu akan mengerti di masa depan," ucap Guntur Abadi. "Mungkin reinkarnasi belum tentu hal yang tidak baik untuk Konglan. Melepaskannya juga keberhasilan yang sebenarnya," ucap Xiaoyan. "Melepaskannya? Hahaha, kalimat ini yang membuat Susang menemukan lebih banyak wanita," ucap Guntur Abadi tertawa liar. "Apakah Anda tahu bahwa Susang juga jatuh cinta pada Konglan?" ucap Xiaoyan. Setelah mendengar kata-kata itu, Guntur Abadi berhenti sejenak. "Dulu aku raja di suatu negara. Bagaimana aku tahu tentang cinta mereka? Di masa lalu Susang hanya seorang budak," ucap Guntur Abadi berkata dengan dingin. "Sampai hari ini dia masih belum melepaskan posisinya. Apa yang Anda dapatkan dengan membedakan status? Bahkan perbedaan ras tidak dapat menghentikan cinta seseorang. Aku telah melihat kisah mereka dan aku juga tahu bahwa mereka tidak seperti yang Anda pikirkan," ucap Xiaoyan. "Keajaiban ini ditinggalkan oleh Susang kan?" ucap Xiaoyan lagi. Guntur Abadi secara bertahap menekan amarahnya dan kemudian mengangguk. "Percayalah padaku, aku akan memahami kisah Susang dan Konglan. Aku juga percaya bahwa cinta Susang pada Konglan benar-benar teguh," ucap Xiaoyan memandang Guntur Abadi. Guntur Abadi terdiam. Dia sepertinya menyadari bahwa pikirannya memang terlalu naif. "Aku tidak mencoba untuk memaafkan kehidupan masa laluku. Aku hanya berharap Anda bisa melepaskannya. Dan aku harap Anda percaya bahwa dalam kisah Susang dan Konglan tidak ada keraguan tentang hubungan mereka," ucap Xiaoyan. "Dunia telah melihatnya sejak lama, tapi aku hanya menderita untuk gadis ini," ucap Guntur Abadi menghela nafas. Xiaoyan mengeluarkan anggur dari cincin penyimpanannya lalu memandang Guntur Abadi. "Bisakah saya minum dengan Anda?" ucap Xiaoyan. "Hahaha, mungkin aku harus benar-benar mendengar cerita mereka. Nak, berapa banyak yang kamu tahu?" ucap Guntur Abadi. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Lanjutkan dari cerita sebelumnya.
Xiaoyan mengeluarkan anggur dari cincin penyimpanannya lalu memandang Guntur Abadi. "Bisakah aku minum bersama Anda?" ucap Xiaoyan. "Hahaha, berikan satu kendi itu padaku. Mungkin aku harus benar-benar mendengarkan cerita Zuzang dan Konglan." "Nak, berapa banyak yang kamu tahu?" ucap Guntur Abadi. "Aku belum tahu banyak. Tetapi jika aku tahu segalanya, aku pasti akan memberitahu Anda," ucap Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. Setelah mengatakan itu, Guntur Abadi akhirnya mengangguk lalu mengangkat kendi anggur. "Ada terlalu banyak hal yang harus direlakan. Jika kamu minum, kamu mungkin bisa meringankannya. Sejauh yang aku tahu, kehidupan reinkarnasi Konglan masih baik-baik saja," ucap Xiaoyan. "Kamu, Nak, mendengarkan nada bicaramu, aku khawatir itu tidak mudah baginya kan?" ucap Guntur Abadi. Xiaoyan tersenyum, tetapi hubungan antara dia dan Yun Yun tidak perlu untuk diulang di depan Guntur Abadi. Bagaimanapun paragraf itu penuh dengan emosi dan terlalu rumit. Sementara itu ketika Xiaoyan dan Guntur Abadi sedang minum, scene berganti di tempat pengumpulan. Di pihak aliansi abadi, 3 tim semuanya telah berkumpul bersama dan jumlah keseluruhan mencapai angka 3.000 orang. "Bailing, di mana Xiao Feng?" tanya Leng Huai. "Yang mulia Xiao Feng memiliki sesuatu yang penting. Dia akan menyusul dalam waktu singkat," ucap Bailing. "Penting? Apakah dia tidak bisa membedakan antara prioritas dan yang kedua? Bagaimana dia bisa pergi sendirian di tempat seperti ini? Dia benar-benar omong kosong. Bailing, cepat kirim pesan jiwa untuk memintanya kembali ke tim. Jika tidak, dia akan dihukum berat," ucap Leng Huai. "Aku pikir Yang Mulia Xiao Feng memiliki keputusannya sendiri. Dan bahkan jika Yang Mulia Xiao Feng tidak kembali ke tim, aku khawatir aliansi abadi tidak akan menghukumnya dengan keras kan?" ucap Bailing. "Bailing, apakah kamu juga ingin memberontak? Kali ini ketua tim adalah aku. Jadi kalian harus menuruti perintahku. Kata-kataku bukan untuk berdiskusi denganmu. Ini adalah perintah," ucap Leng Huai. "Baik, aku akan segera menyampaikan apa yang dimaksud Yang Mulia Leng Huai kepada Yang Mulia Xiao Feng," ucap Bailing membentuk segel tangan mengeluarkan perintah pemanggilan. Yang Mulia Xiao Feng dengarkan. Sekarang Yang Mulia Leng Huai memanggilmu dengan keras. Dia berkata jika kamu masih tidak kembali ke tim, kamu akan dihukum berat, ucap Bailing sengaja meningkatkan nada suaranya. Setelah perintah pemanggilan dikeluarkan, Bailing menoleh kepada Leng Huai untuk berkata lagi. "Yang Mulia Leng Huai, mungkin perkataan ini sedikit tidak menyenangkan. Aku harus mengatakan bahwa yang terbaik adalah tidak memprovokasi Yang Mulia Xiao Feng. Dengan kekuatannya bukan berarti dia tidak bisa membunuh yang lebih kuat," ucap Bailing. Kamu, Bailing, kamu juga Yang Mulia Surga dari lapisan ke-7. Apakah benar-benar hebat menjadi anjing orang lain?" ucap Leng Huai. "Bukankah kamu juga seekor anjing di bawah tentara surgawi? Perasaan menjadi seekor anjing seharusnya kamu lebih tahu dan lebih baik dariku," ucap Bailing. Leng Huai sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata perlawanan itu. Dia berkata, "Xiao Feng hanya seorang dewa bintang 2, dan kamu menggunakannya sebagai dukunganmu. Aku khawatir pada akhirnya kamu bahkan tidak bisa menjaga mayatmu," ucap Leng Huai. "Maaf, Yang Mulia Xiao Feng telah menerobos ke ranah dewa bintang 3. Juga tingkat pertumbuhannya tidak sepertimu. Dengan bakat alamimu, aku tidak perlu mempertimbangkannya lagi jika dibandingkan dengannya. Selain itu, aku tidak pernah takut mati sepertimu," ucap Bailing tersenyum. "Bagus Bailing, bagus. Kamu memiliki bobot untuk berbicara. Aku harap kamu selalu bisa menjadi sangat tangguh seperti ini. Sekarang jika Xiao Feng tidak kembali ke tim, bahkan jika aliansi abadi tidak menghukumnya, aku tidak akan membiarkannya keluar dengan nyaman," ucap Leng Huai. Bailing tidak repot-repot untuk menjawab, tetapi mendengus dingin dan memalingkan muka. "Semuanya, ini seharusnya menjadi tanah harta karun dengan doki 7 warna paling banyak. Tetapi ini juga tempat dengan paling banyak kompetisi. Kita harus bersatu. Kalian juga harus ingat bahwa hidup lebih penting daripada sumber daya. Jika menyerah untuk melindungi diri sendiri, maka menyerahlah. Itu adalah keputusan yang diambil para raja," teriak Leng Huai kepada 3.000 anggota aliansi abadi.
Xiaoyan yang berada di ladang ranjau secara alami menerima perintah pemanggilan Bailing. Tetapi dia tidak punya waktu untuk memperhatikannya dan dia sekali lagi menempat tubuhnya dengan guntur ungu. Pada saat ini suara gemuruh guntur yang memekakkan telinga masih terus terdengar. Guntur ungu yang mengandung energi tak tertahankan jatuh menyambar Xiaoyan dengan kejam. Ledakan dahsyat meletus sebelum sosok Xiaoyan ditembak jatuh ke tanah dengan tersapu jatuh ke tanah dengan keras. Dewa Guntur Abadi mengangkatnya ke kolam guntur untuk memulihkan kondisinya. Siklus menempat tubuh dan pemulihan di kolam guntur seperti itu terus berlanjut. Xiaoyan menggertakkan giginya dengan tekad yang besar dan bekerja keras demi menjadi lebih kuat. Namun di balik kesengsaraan ini, kultivasi ekstrim seperti itu telah mencapai hasil yang sangat cepat. Kecepatan guntur merah di tubuh Xiaoyan meningkat secara signifikan dan tumbuh menjadi puluhan. Sekarang dia telah mengalami pemboman guntur ungu sebanyak 5 kali. Setelah kelima kalinya, Xiaoyan duduk bersila di kolam guntur memulihkan luka lamanya. Sosok Dewa Guntur Abadi berdiri di sampingnya dengan tangan di belakang punggungnya. Apakah menurutmu rasa sakit seperti ini sepadan? Ucap Guntur Abadi. Demi mencapai hasil yang besar secara alami, rasa sakit ini harus sepadan. Ucap Xiaoyan menggertakkan giginya. Mengapa ketekunan ini masih dapat diwarisi setelah reinkarnasi? Ini benar-benar sulit diprediksi. Gumam Dewa Guntur Abadi memandang Xiaoyan. Guru besar, selain doki berwarna, apakah ada hal lain di dalam keajaiban ini? Ucap Xiaoyan juga mengambil kesempatan ini untuk bertanya. Dewa Guntur Abadi melihat ke kejauhan ke arah langit yang paling gelap. Tentu saja ada. Dalam keajaiban ini ada jantung api. Ucap Dewa Guntur Abadi. Berita ini jatuh ke telinga Xiaoyan dan suara yang lebih menakutkan daripada suara guntur meledak di telinganya. Jantung api? Ucap terkejut Xiaoyan. Itu benar. Jantung api ini awalnya tidak berada di tempat keajaiban ini. Pada saat itu jantung api jatuh di sini seperti meteor dan menyebabkan fenomena dahsyat. Ngomong-ngomong, apakah kamu tertarik dengan jantung api? Ucap Dewa Guntur Abadi. Aku sangat tertarik. Apakah guru besar tahu di mana itu? Bagaimana aku bisa mendapatkannya? Ucap Xiaoyan. Dari mana aku tahu? Aku tidak begitu memahami tentang jantung api. Tetapi aku tahu bahwa jantung api juga merupakan salah satu asal mula langit dan bumi. Yang paling penting adalah jantung api ini tidak akan tunduk pada manusia. Juga hampir tidak mungkin untuk bisa menaklukkannya. Ucap Guntur Abadi. Jika Guntur Abadi tahu bahwa Xiaoyan sudah memiliki jantung api bayan, mungkin dia akan terkejut sampai pingsan. Guru besar, Anda bisa memberitahuku lokasinya. Tentu saja aku harus mencoba hal aneh semacam ini. Ucap Xiaoyan. Jantung api sangat kuat. Kamu dapat mencobanya jika kamu ingin mencobanya. Tetapi kamu harus tahu bahwa risikonya adalah kematian. Apakah kamu melihat obor di sekitar? Ucap Dewa Guntur Abadi. Xiaoyan berbalik dan memang benar ada beberapa obor yang menerangi sekitarnya. Mereka telah terbakar selama ribuan tahun dan mereka belum padam sampai sekarang. Ucap Guntur Abadi. Xiaoyan berdiri dalam kolam guntur hanya untuk berjalan menuju obor. Hal yang membuat Xiaoyan terkejut bahwa nyala api ini sebenarnya memiliki suhu yang sangat rendah. Nyala api ini sangat aneh. Meskipun suhunya rendah tetapi tidak bisa dipadamkan. Harus dikatakan bahwa nyala api masih membutuhkan energi untuk mendukungnya. Dan energi yang dibutuhkannya tidak kecil. Namun nyala api ini bahkan mampu membakar selama ribuan tahun tanpa padam. Aku ingin tahu bagaimana ini bisa dilakukan. Ucap Xiaoyan mengerutkan kening. Guru besar, bisakah Anda menunjukkan padaku area yang paling banyak api seperti ini? Ucap Xiaoyan menoleh pada Dewa Guntur. Kau nak? Kamu telah membudidayakan setengah dari tubuh Dewa Guntur. Sebelum kamu melakukan penelitian tentang nyala api ini, kamu harus menuntaskan kultivasimu dulu sampai akhir. Jauh di hutan sana ada sangat banyak nyala api seperti ini yang membakar. Ucap Dewa Guntur Abadi. Mendengar ini, Xiaoyan segera menjadi tenang. Tujuan pertamanya adalah untuk mengolah tubuh Dewa Guntur kuno ke tingkat tertinggi. Kekuatan tubuh juga sangat penting bagi Xiaoyan. Tinju teratai api adalah skill bertarung Xiaoyan yang paling banyak digunakan. Skill bertarung ini memiliki persyaratan fisik yang sangat tinggi. Semakin kuat kekuatan fisik, semakin kuat kekuatan yang bisa diledakkan.
Ada juga tangan bom yang kekuatannya secara alami tidak perlu dikatakan. Namun premisnya bahwa Xiaoyan masih membutuhkan kekuatan fisik yang kuat sebagai fondasinya. Jika kekuatan fisik Xiaoyan tidak cukup kuat, dia akan mudah mendapatkan serangan balik. Jadi meningkatkan kekuatan fisiknya adalah poin utamanya yang sangat penting. Xiaoyan tidak lagi ragu-ragu dan segera menyapu ke udara. Dia menepuk dadanya menatap Dewa Guntur Abadi lalu berteriak keras. Ayo lakukan, ini belum terlambat. Gunakan gunturmu sepenuhnya untuk menghantam tubuhku, teriak Xiaoyan. Dewa Guntur Abadi terdiam sesaat lalu senyum tipis muncul di wajahnya. Ketika dia mengangkat tangannya, lapisan awan tebal dan guntur yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul. Kemudian berubah menjadi guntur ungu yang membombardir menuju Xiaoyan. Saat guntur ungu meledak, tiba-tiba saja ruang di sekitar langsung terguncang hebat. Meskipun demikian, sosok Xiaoyan yang berdiri di udara tidak lagi dijatuhkan ke tanah seperti sebelumnya. Guru besar, lakukan lagi, teriak Xiaoyan. Sungguh luar biasa. Lumir, baru sekarang aku mengerti kenapa kamu memilih dia. Temperamen gila seperti ini sama persis sepertimu, gumam Dewa Guntur Abadi. Dari waktu ke waktu sebuah ledakan dan guncangan terus terjadi. Setelah Xiaoyan menanggung 3 guntur ungu, akhirnya dia tidak bisa menahannya lagi sebelum jatuh ke tanah. Dia terkapar dengan sangat menyedihkan. Tepat ketika Dewa Guntur Abadi hendak membantu Xiaoyan ke kolam guntur, tiba-tiba sebuah suara menghentikannya. Guru besar, aku bisa melakukannya sendiri, ucap Xiaoyan dengan suara serak. Setelah berbicara, dia merangkak ke tanah menuju kolam guntur. Dewa Guntur Abadi menghela nafas. Metode kultivasi Xiaoyan memang agak menakutkan. Di kolam guntur, mata Xiaoyan melebar dan kekuatan guntur mulai memperbaiki tubuhnya dengan cepat. Dalam waktu setengah kolam dupa, Xiaoyan pulih sepenuhnya, juga tubuhnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Setelah pemulihan ini, Xiaoyan tanpa berhenti ketika sosoknya menyapu ke udara lagi. Guru besar, mengapa Anda masih diam? Ayo lakukan, teriak Xiaoyan. Dewa Guntur Abadi tercengang. Dia buru-buru pulih dan menunjukkan senyum pahit. Tubuh Dewa Guntur kuno yang telah ia ciptakan seolah-olah dianggap makanan kerupuk oleh pria di depannya. Meskipun Xiaoyan mendapatkan bantuannya, tetapi Xiaoyan melakukannya sendiri menahan guntur ungu. Bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga kemampuan yang tidak bisa dihancurkan. Tekad seperti ini Guntur Abadi telah melihatnya pada sosok Lumir. Guntur Abadi mengangkat tangannya dan guntur ungu bergemuruh lagi tanpa ampun. Ketika guntur ungu menyambar, itu seperti panah tajam bergegas menuju Xiaoyan. Kali ini Xiaoyan tidak menunggu guntur datang. Sebaliknya dia sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan dan juga lengannya menjulur. Dewa Guntur Abadi yang sudah terkejut menjadi lebih terkejut. Hanya untuk melihat bahwa Xiaoyan benar-benar meraih guntur ungu di tangannya. Ledakan keras terdengar. Xiaoyan di udara hampir seperti orang gila yang menelan guntur ungu tanpa peringatan. Anak ini memiliki kesadaran yang sangat jernih. Tetapi mengapa dia seperti orang gila yang dirasuki energi iblis di tubuhnya? Ucap Guntur Abadi mencubit dagunya sambil berpikir. Kultivasi Xiaoyan hanya bisa digambarkan sebagai orang gila. Dan inilah yang benar-benar disebut bakat. Sementara Xiaoyan sedang berkultivasi, scene diperlihatkan ke pusat hutan yang dipenuhi kobaran nyala api. Hampir semua sekte yang berada di tempat keajaiban ini telah mencapai kedalaman. Di sisi aliansi abadi, ekspresi Bailin masih sangat khawatir. Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda muncul dan juga tidak membalas pesannya. Hutan api ini memiliki larangan dan pada saat ini larangan itu berangsur-angsur melemah. Saat larangan melemah, nyala api yang membakar juga jauh lebih redup. Hanya dengan cara ini seseorang memiliki keberanian untuk memasukinya. Tentu saja tujuan semua orang pada umumnya adalah untuk mendapatkan energi berwarna. Hanya orang yang memiliki pemahaman dao api yang akan tertarik oleh kobaran api di hutan ini. Pada saat ini tidak jauh dari aliansi abadi ada juga ribuan orang yang mengenakan jubah dengan simbol api. Mereka tidak lain adalah orang-orang yang berasal dari klan Dewa Api kuno. Berita dari klan benar-benar nyata, ucap salah satu orang dari kelompok Dewa Api kuno. Nyala api ini tidak memiliki suhu tinggi dan kemungkinan besar inti apinya tidak terlalu kuat. Tetapi tidak ada cara untuk memadamkannya, ucap salah satu orang di kelompok Dewa Api kuno.
api yang tidak bisa padam. Hahaha, apakah itu berarti klan Dewa Api kuno kita akan memiliki jantung api kedua? Begitu kita kembali membawa inti api ini, kekuatan klan kita pasti akan meningkat besar, ucap orang-orang dari klan Dewa Api kuno. Meskipun mereka sedang berdiskusi, tetapi nada suara mereka sangat pelan dan tidak mempublikasikannya. Adapun orang-orang di sekitarnya, mereka tidak tertarik pada jantung api. Hal semacam itu tidak menarik dan tidak berguna bagi kebanyakan orang. Satu-satunya yang paling menarik bagi kebanyakan orang di sini adalah energi berwarna. Apa yang mereka tahu bahwa jantung api adalah sesuatu yang bisa merubah mereka menjadi abu jika menyentuhnya. Di seluruh dunia ini sangat sedikit orang yang bisa memahami atribut api. Selain harus melalui banyak rasa sakit yang harus dibayar, juga risikonya sangat menakutkan. Tepat ketika berbagai kekuatan berbicara satu sama lain, tiba-tiba saja ada suara langkah kaki berat di kejauhan. Itu sebenarnya para monster yang berasal dari tempat keajaiban ini. Tidak datang dari dunia luar. Masing-masing dari mereka sangat ganas dan menyebabkan banyak klan menderita kerugian besar. Tetapi pemandangan kali ini sangat aneh. Jika dilihat lagi, ada dua sosok yang sedang duduk bersila dengan senyum sombong di wajahnya. Saudara Skala Naga, kita telah mencapai kedalaman. Ada banyak kekuatan kuat berkumpul di sini. Lebih baik tidak terlalu menonjol, ucap suara itu. Jika Xiaoyan melihat sosok yang berbicara, dia akan mengenalinya dalam sekilas. Dia adalah orang yang menjadi rekan satu timnya dalam pertempuran di Bintang Hongmeng, yaitu Zudi. Dan pada saat ini Zudi memandang sosok yang duduk di atas monster dengan bangga. Dia tidak lain adalah Raja Skala Naga. Zudi, kamu juga salah satu dari 5 kekuatan dunia tingkat tinggi. Kenapa kamu begitu pengecut? Ucap Raja Skala Naga. Dan jika Xiaoyan ada di sini untuk mendeteksi auranya, dia pasti akan terkejut. Saat pertempuran menyedihkan di Bintang Hongmeng, kekuatan Raja Skala Naga masih dosian bintang 6. Tetapi saat ini aura yang terpancar dari tubuhnya sudah menjadi eksistensi Rana Dewa. Zudi yang berada di sampingnya jauh lebih buruk. Dia masih seorang dosian, tetapi kekuatannya juga telah mencapai bintang 8. Alasan mengapa Zudi mencapai peningkatan besar karena dia mengandalkan setetes esensi darah dari Raja Skala Naga. Meskipun Zudi merupakan ras laut, tetapi garis keturunannya sudah sangat tipis. Sedangkan garis keturunan Raja Skala Naga adalah garis keturunan leluhur yang sebenarnya. Setiap setetes darahnya dapat membuat garis keturunan sekte laut berkembang. Dan karena itu semua orang dari sekte laut meninggikan posisi Raja Skala Naga. Bahkan sebagian besar sumber daya dipasak untuk meningkatkan kekuatan Raja Skala Naga. Jika pembohong kecil itu masih hidup, aku pasti akan lebih kuat darinya. Dan bagaimana dia menggertakku saat itu, aku akan membayar kembali semuanya, ucap Raja Skala Naga. Saat pertempuran melawan aliansi abadi, dia sudah menjadi dosian bintang 9 puncak. Saya khawatir jika Xiaoyan masih hidup, dia pasti lebih kuat darimu, ucap Zudi. Begitu kata-kata Zudi keluar, Raja Skala Naga mengangkat tangannya memukul kepala Zudi dengan keras. Kemudian berkata dengan kemarahan di matanya, selanjutnya aku tidak ingin mendengar kata-kata seperti itu lagi. Dia masih hidup. Aku punya intuisi bahwa dia masih hidup. Dia tidak bisa mati. Dan masih belum ada balas dendam. Jangan pernah memiliki pikiran seolah-olah orang itu bisa mati dengan mudah, ucap Raja Skala Naga. Tanpa sadar ketika Raja Skala Naga mengatakan ini, matanya menjadi sedikit merah sedih. Meskipun Xiaoyan telah membuat banyak perhitungan untuknya, tetapi Xiaoyan membantunya membentuk kembali tubuhnya. Meskipun Raja Skala Naga berpura-pura sangat dingin, tetapi dia sangat merindukan hari-hari bersama tim Fearless. Perasaan semacam ini Raja Skala Naga tidak akan mengatakannya dalam kata-katanya. Sebenarnya dia sangat merindukan mereka dan ingin melihat kelompok wajah yang familiar itu. Apakah kamu tidak membenci Xiaoyan? Ucap Zudi sedikit bingung. Siapa yang tidak akan membencinya untuk orang seperti itu? Jika kamu membiarkannya muncul di depanku, aku akan membiarkan dia mengalami perasaan diintimidasi. Tetapi satu hal yang harus kamu ingat. Hanya aku yang bisa menggertaknya dan hanya aku yang bisa memarahinya. Tidak dengan orang lain. Meskipun aku membencinya, bagaimanapun juga pembohong kecil itu baik padaku,
Ucap Raja Skala Naga tidak bisa menahan air matanya bahkan jika dia berpura-pura dingin. Zudi tersenyum pahit. Dia mengerti bahwa Raja Skala Naga tidak seperti apa yang ada di permukaan. Dia merindukan Xiaoyan dan dia merindukan semua orang dari tim Fearless. Zudi lalu berkata, "Ada aliansi abadi di sini. Saya mendengar bahwa mereka telah mendatangkan banyak yang mulia surga." Ucap Zudi melihat lokasi barisan aliansi abadi. Mendengar nama aliansi abadi, mata Raja Skala Naga segera ditutupi niat membunuh. Zudi lalu berkata lagi, "Kekuatanmu telah meningkat dengan sangat cepat, tetapi fondasi dari aliansi abadi sangat kuat. Masih terlalu dini untuk memulai perang habis-habisan. Jangan lengah atau tertipu." Ucap Zudi. Adapun temperamen Raja Skala Naga yang mudah tersinggung, tetapi temperamen Zudi lebih dewasa. Orang-orang seperti itu pada kenyataannya di dunia ini bisa hidup lebih lama daripada orang lain. Raja Skala Naga menggertakkan giginya. Meskipun dia pemarah, namun dia tidak bodoh. Sekarang kekuatannya masih perlu ditingkatkan. Dia tahu bahwa implosif hanya akan menyebabkan akhir yang buruk. Jadi dia hanya menatap aliansi abadi dengan matanya yang dipenuhi niat membunuh. Tidak ada dorongan untuk bertindak. Raja Skala Naga lalu berkata, "Jangan khawatir. Selama aku masih hidup, balas dendam ini akan dibalaskan cepat atau lambat." Ucap Raja Skala Naga. Raja Skala Naga masih tidak tahu apakah ada salah satu temannya di tim Fearless yang masih hidup. Namun dia memikirkan situasi yang terburuk. Jika dia benar-benar satu-satunya yang selamat, maka dia tidak bisa ceroboh dan perlu membuat persiapan. Jika dia gagal secara impulsif, maka balas dendam ini tidak akan pernah terbalaskan untuk aliansi abadi. Jadi memikirkan hal ini, Raja Skala Naga memilih untuk bersabar. Dia berkultivasi dengan panik menunggu hari ketika dia bisa membalas dendam. Pada saat ini setelah Sekte Laut tiba, pada dasarnya sebagian besar klan lainnya telah berkumpul. Dan langkah selanjutnya adalah menunggu larangan yang menyegel area hutan api menghilang. Penantian semacam ini tidak berlangsung lama sampai teriakan keras keluar. "Larangan sudah mulai redup," teriak suara itu. Mendengar kalimat itu, semua klan yang menunggu menjadi gelisah. Area hutan api ini sangat luas, jadi meskipun ada banyak klan di sini, tampaknya tidak terlalu padat. Setidaknya masing-masing faksi telah memberikan ruang yang cukup untuk bergerak, sehingga tidak ada pertempuran sebelum masuk. Bailing tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Dia sangat khawatir dan tidak menerima informasi apapun tentang Xiaoyan. Semakin lama waktu berlalu, semakin gelisah perasaan Bailing di dalam hatinya. Xiaofeng, lebih baik kamu mati di luar dan jangan kembali lagi." Ucap Leng Huai juga menoleh sedikit menatap Bailing yang sedang gelisah. Larangan area hutan api sudah menghilang dan mereka tidak bisa menunggu Xiaoyan untuk menunda. Lagi pula sumber dayanya terbatas. Belum lagi dalam situasi ini setiap orang pada dasarnya saling merampok. Jadi siapapun yang pergi lebih dulu tentu saja akan diuntungkan. Leng Huai lalu berkata lagi, "Tim sudah berkumpul. Bersiaplah untuk pergi." Teriak Leng Huai memberi perintah. Banyak tokoh aliansi abadi menyapu serempak, bergegas ke hutan api tanpa ragu sedikit pun. Pada saat yang sama ada seruan di dalam. "Di sini banyak sumber energi berwarna," teriak suara itu. Tidak ada yang mengira bahwa hanya beberapa langkah memasuki hutan api sudah dipenuhi oleh energi berwarna. Tentu saja sebagian besar energi ini adalah energi 1, 2, atau 3 warna. Dan energi 4 warna tampaknya masih jarang. Beberapa klan yang melihat energi berwarna ini, sebagian dari mereka memilih untuk tinggal dan mengumpulkan. Sementara sebagian besar klan yang lebih kuat tidak berhenti di sini dan melanjutkan memasuki kedalaman hutan area api. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Pada saat ini banyak guntur ungu yang lebih besar sedang terbentuk di langit. Bersiaplah. Guntur ungu ini akan lebih kuat dari sebelumnya. Ucap Dewa Guntur Abadi. "Ayo lakukan," ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, Dewa Guntur Abadi mengangguk lalu guntur ungu membombardir Xiaoyan.
Xiaoyan mengatupkan giginya dan guntur ungu yang ganas meledak di tubuhnya. Dewa Guntur Abadi berdiri dengan lengan di belakang punggungnya. Dia merasa bahwa kesuksesan Xiaoyan sudah di depan mata. Jika kamu dapat menanggung sepenuhnya, itu akan menjadi saat ketika kamu berhasil mengelola tubuh Guntur ke tingkat tertinggi. Gumam Guntur Abadi. Setelah beberapa saat, kekuatan Guntur ungu terakhir berhasil dilawan Xiaoyan. Rasa sakit yang terpancar juga berangsur-angsur memudar. Apakah aku akhirnya menyelesaikannya? Gumam Xiaoyan menghela nafas panjang. Tekad yang dibutuhkan untuk mencapai titik ini tidak terbayangkan bagi orang biasa. Hanya Guntur Abadi dan Lumir yang tahu betapa sulitnya mengelola tubuh Guntur Dewa kuno ini. Ketika Guntur di udara secara bertahap berhenti, tiba-tiba saja sesosok anak kecil bergegas menuju Xiaoyan. Xiaoyan sedikit menyeringit. Dia menoleh hanya untuk melihat tinju bercampur Guntur bersiul ke arahnya. Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya mengambil tinju kecil itu. Bagi Xiaoyan yang telah menyelesaikan tubuh Dewa Guntur kuno, pukulan ini sangat menggaruknya. Apakah kamu murid dari orang tua itu? Teriak sosok itu yang ternyata adalah Lumir. Xiaoyan tersenyum sedikit setelah mendengar ini. Kemudian dia menggelengkan kepalanya. Kamu berbohong. Jika kamu bukan muridnya, bagaimana kamu bisa memiliki tubuh Dewa Guntur kuno? Ucap Lumir terus bertanya. Ini memiliki ceritanya panjang. Tapi melihat penampilanmu, sepertinya kamu belum berkultivasi menjadi tubuh Dewa Guntur kan? Ucap Xiaoyan. Wajah Lumir dipenuhi amarah dan dia menghantam Xiaoyan dengan tinju gunturnya. Xiaoyan masih berdiri di udara membiarkan Lumir menyerangnya dengan keras. Tetapi guntur di tinjunya menghilang ketika mengenai Xiaoyan. Kamu seburuk orang tua itu. Aku akan membunuhmu juga. Teriak Lumir. Bocah busuk, hanya mengandalkan kekuatan kentutmu ini kamu ingin mengguncang tubuh Dewa Guntur kuno. Apakah kamu melamun? Ucap Guntur Abadi menjentikan jarinya lalu Guntur ungu menyapu ke arah Lumir. Di bawah ledakan keras, sosok Lumir tersapu ke belakang dan mendarat di kedalaman hutan. Xiaoyan menyeringit lalu berkata, dengan emosi seperti itu akan menjadi sangat sulit untuk berhasil sebelum waktu 20 tahun. Apakah tidak ada cara lain untuk menyingkirkan energi iblis di tubuhnya? Tanya Xiaoyan. Bukannya tidak mungkin. Energi iblis di tubuh Lumir bisa dikatakan seperti energi racun. Itu masih takut dengan energi api. Hanya saja energi iblis di tubuh Lumir sudah meresap jauh ke dalam tulang-tulangnya. Ucap Guntur Abadi. Oh, itu berita bagus bahwa nyala api masih bisa menyingkirkan energi iblis. Tentu saja aku tahu bahwa nyala api biasa tidak akan bekerja. Tetapi bagaimana jika nyala api ini adalah jantung api? Tanya Xiaoyan. Jantung api adalah salah satu asal mula dunia. Bagaimana itu dapat diperoleh dengan mudah? Bahkan Zhu Sheng tidak berani mengatakan bahwa dia dapat mengendalikan jantung api. Ucap Guntur Abadi sambil menggelengkan kepalanya. Sebenarnya itu bukan tidak mungkin. Ucap Xiaoyan. Meskipun kamu mengelola dao api, tetapi bukan berarti kamu bisa mengendalikan jantung api. Memang benar bahwa dalam sejarah ada eksistensi yang bisa mengendalikan jantung api. Tetapi pada kenyataannya aku belum pernah melihat seseorang memiliki jantung api. Ucap Guntur Abadi. Mata Xiaoyan terbuka dan tertutup. Lalu lingkaran cahaya di pupil matanya menyala, kemudian Xiaoyan berteriak. Yao Beng, ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengendalikan kekuatan Yao Beng ke level terendah untuk menyerang Guntur Abadi. Membiarkan Guntur Abadi memasuki kedalaman halus dalam waktu singkat. Apa yang baru saja kamu lakukan? Ucap terkejut Guntur Abadi. Ini adalah kekuatan jantung api peringkat 6 yang disebut Bayan. Ucap Xiaoyan tersenyum sedikit. Mendengar ini mata Guntur Abadi menyusut seukuran lubang jarum. Seolah-olah kalimat Xiaoyan mengguncang telinganya. Kamu memiliki jantung api. Bagaimana ini mungkin? Kamu sebenarnya bisa mengendalikan jantung api. Ucap terkejut Guntur Abadi. Memang benar bahwa sangat sulit untuk bisa mengendalikan jantung api. Bahkan aku tidak bisa mengatakan bahwa aku dapat sepenuhnya mengendalikannya sampai sekarang. Tetapi untuk sementara aku sudah membuat kesepakatan dengannya dan membiarkanku menggunakan kekuatannya.
ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Sungguh luar biasa. Tampaknya Zuzang telah membuka jalan bagi reinkarnasinya, ucap Guntur Abadi. Sekarang apakah aku memenuhi syarat untuk mengeluarkan energi iblis di tubuh Lumir? Tanya Xiaoyan. Jantung api seharusnya memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Namun masih seperti yang aku katakan. Energi iblis di tubuh Lumir telah menembus jauh ke dalam tulangnya. Dan konsekuensinya adalah nyawa Lumir akan terancam, ucap Guntur Abadi. Mendengar ini Xiaoyan juga tidak berani ceroboh. Jika dia nekat maka nyawa Lumir akan sepenuhnya berada di bawah tangannya. Dan jika dia gagal maka hidup Lumir akan berakhir. Dari apa yang dikatakan Guntur Abadi, kemungkinan gagalnya masih sangat tinggi. Selain itu Xiaoyan juga tidak tahu metode spesifikasinya. Energi iblis dan Lumir sudah terintegrasi satu sama lain, yang sudah menjadi bagian dari kehidupan Lumir. Setelah diusir secara paksa maka kehidupannya pasti akan terancam. Guntur Abadi lalu berkata, jika kamu ingin meningkatkan peluang keberhasilannya, kamu harus menemukan sesuatu yang dapat melindungi jiwanya dan memberinya energi yang cukup dalam waktu singkat. Kalau tidak, resiko kegagalannya ketika mengeluarkannya masih terlalu tinggi, ucap Guntur Abadi. Mendengar ini tiba-tiba saja Xiaoyan melirik nyala api yang tak pernah padam selama ribuan tahun. Dia berkata, api ini tidak pernah padam. Apakah Anda tahu jantung api jenis apa ini? Tanya Xiaoyan. Saya tidak tahu banyak tentang jantung api, tetapi namanya harus disebut nyala api tak pernah padam, ucap Guntur Abadi. Mungkin jantung api ini akan dapat membantu Lumir, ucap Xiaoyan. Kamu sudah memiliki jantung api di tubuhmu. Apakah kamu masih ingin menangkap jantung api lagi? Tanya Guntur Abadi. Mengapa tidak selama itu tanpa pemilik? Ucap Xiaoyan. Karena jantung api sangat kuat. Memiliki satu sudah sangat mengejutkanku. Jika kamu menambahkan satu lainnya maka tubuhmu akan diledakkan menjadi abu. Mereka akan melawan satu sama lain, kemudian perselisihan antara keduanya akan mempengaruhi hidupmu. Meskipun kamu adalah reinkarnasi dari Zuzang, masalah ini tidak boleh dianggap enteng, ucap Guntur Abadi. Anda jangan khawatir. Bahkan jika itu bukan untuk Lumir, aku pasti akan mendapatkan jantung api. Aku membutuhkannya, ucap Xiaoyan tahu kekhawatiran Guntur Abadi. Tetapi jika kedua jantung abadi memberontak satu sama lain, bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Kamu harus berpikir jernih, ucap Guntur Abadi. Anda jangan khawatir. Aku juga mengendalikan 21 jenis nyala api surgawi di dalam tubuhku, ucap Xiaoyan. Baiklah, kamu sudah mengambil keputusanmu sendiri, dan aku tidak bisa melarangmu lebih banyak lagi. Ngomong-ngomong, aku sudah berjanji setelah kamu menyelesaikan kultivasimu, aku akan mengajarimu keterampilan baru. Metode latihan ini masih membutuhkan tubuh Dewa Guntur kuno ke tingkat tertinggi. Sekarang kamu sudah memenuhi syarat untuk mendapatkannya, ucap Guntur Abadi. Saat Guntur Abadi berbicara, dia mengangkat tangannya ke arah langit. Kemudian lautan guntur di ladang ranjau menyusut kemudian melayang di depannya. Ini adalah sisi inti gunturku. Hari ini aku akan membagi lautan guntur ini sebagai benih. Dengan budidayamu di masa depan, semakin banyak lautan guntur yang dapat kamu tahan, maka semakin besar kekuatannya. Metode ini tidak memiliki nama dan sebuah nama tidak penting. Apakah kamu mau menerima hadiah ini? Ucap Guntur Abadi. Bagaimana mungkin aku tidak menginginkan harta seperti ini? Tentu saja aku akan menerimanya dan berterima kasih atas hadiah dari guru besar, ucap Xiaoyan tersenyum naif. Karena kamu sudah membuat pilihan, kamu bisa duduk di kolam guntur. Saya akan mengirim inti guntur ini ke dalam tubuhmu. Kamu adalah putra yang ditakdirkan. Asal mula dunia memiliki jantung api dan juga memiliki inti guntur. Jika kamu bisa mendapatkan inti guntur ini, masa depanmu mungkin melebihi kehidupanmu sebelumnya, ucap Guntur Abadi. Xiaoyan mengangguk. Perjalanan kultivasi adalah jalan tanpa batas yang tampaknya menjadi kasusnya sekarang. Sekarang kamu bisa menutup matamu. Jangan khawatir tentang kegagalannya. Setelah kamu dipromosikan menjadi dewa secara alami, tubuhmu adalah wadah dunia.
Jadi inti guntur ini bisa dihitung sebagai setetes air lautan di meridianmu. Ucap Guntur abadi. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan juga mengangguk kemudian menutup matanya. Begitu Guntur abadi menunjuk jarinya, inti guntur langsung menembus tubuh Xiaoyan kemudian memasuki meridiannya. Pada saat ini Xiaoyan merasakan kekuatan yang menakutkan meledak dari inti guntur. Namun sisi inti guntur ini telah banyak dilemahkan oleh Guntur abadi. Dan tubuh Dewa Guntur kuno Xiaoyan tidak sulit untuk menekannya. Dalam waktu sebatang dupa rasa sakit yang terpancar berangsur-angsur mereda. Setelah beberapa saat Xiaoyan membuka matanya dan dia merasa bahwa fisiknya juga meningkat. Kecepatannya lebih cepat dari yang aku pikirkan. Tetapi itu normal. Bagaimanapun juga kamu adalah putra yang ditakdirkan. Ucap Guntur abadi sambil tersenyum. Terima kasih atas cinta dari guru besar. Ucap Xiaoyan menangkupkan tinjunya dengan hormat. Selama periode waktu ini Xiaoyan juga menerima berita dari Bailing. Kemudian menerima beberapa informasi lagi satu demi satu. Sebelum pergi Xiaoyan bertanya lagi kepada Guntur abadi. Guru besar, apakah Anda tahu cara memadamkan api tak pernah padam ini? Tanya Xiaoyan. Untuk itu saya masih tidak mengetahuinya dan belum mencobanya. Tetapi saya mengetahui tempat api tak terpadamkan pertama kali datang. Mungkin ada beberapa petunjuk di tempat itu. Ucap Guntur abadi. Bisakah Anda mengajakku berkunjung? Ucap Xiaoyan. Aku tidak bisa membawamu ke sana. Tapi aku bisa menunjukkan jalannya padamu. Ucap Guntur abadi. Setelah berbicara dia berbalik dan datang ke rumah bambu. Ada bunga kuning kecil di tanah. Dia dengan lembut memetik satu lalu memberikannya kepada Xiaoyan. Bunga ini adalah sesuatu yang aku petik dari lokasi jantung api tak pernah padam. Ini bisa memberimu petunjuk. Selain itu bunga ini satu-satunya yang belum dinyalakan. Ucap Guntur abadi. Xiaoyan menatap bunga kecil yang tergeletak di tanah. Tidak ada angin di sekitarnya tetapi bunga di tangannya sedikit bergetar. Terima kasih atas kebaikan guru besar. Sekarang sudah waktunya bagiku pergi. Aku berjanji setelah mendapat api tak pernah padam aku akan datang untuk menyelamatkan Lumir. Ucap Xiaoyan membungkuk. Dia tidak menunda lagi saat sosoknya terbang menjadi titik cahaya dan menghilang. Xiaoyan dengan cepat bergerak menuju ke arah yang ditunjukkan oleh bunga di tangannya. Setelah beberapa saat Xiaoyan berhenti di puncak gunung dan melihat hutan besar yang terbakar api. Tepat ketika Xiaoyan masih melihat sekelilingnya, dia melihat sesosok berdiri di samping pohon. Karena jaraknya sangat jauh, Xiaoyan tidak bisa melihatnya secara jelas. Xiaoyan bergerak kemudian mendarat di pinggiran hutan api. Dia memperhatikan sosok di samping pohon itu yang ternyata adalah seorang wanita. Namun wanita ini menggunakan topeng yang menutupi wajahnya. Sebelum Xiaoyan akan bertanya, tiba-tiba saja sosok itu berbalik lalu masuk ke dalam hutan dan menghilang. Sampai Xiaoyan datang ke tempat sosok itu berdiri, dia menundukkan kepalanya melihat jejak kaki. Di sekelilingnya semua pohon dan tanah dibakar oleh nyala api tak bisa padam ini. Namun hal yang mengejutkan bahwa di mana jejak kaki dari sosok itu sebenarnya tidak bisa ditutupi api. Xiaoyan berjalan mengikuti jejak kaki itu kemudian menyempatkan diri melihat ke belakang. Ekspresinya berubah saat dia mendapati bahwa dia tidak memiliki jejak kaki seperti ini. Siapa sebenarnya sosok ini? Ucap terkejut Xiaoyan. Mengikuti jejak kaki ini, Xiaoyan berjalan menuju kedalaman hutan api. Setelah sekitar 100 langkah, jejak kaki di depannya sudah menghilang. Dan sosok itu berada di cabang pohon di atas Xiaoyan. Siapa kamu? Tanya Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan membuka mulutnya untuk bertanya, sosok di pohon itu tampak ketakutan lalu menghilang. Xiaoyan bereaksi dan buru-buru menyapu batang pohon. Tetapi tidak ada apa-apa selain sepasang jejak kaki di dahan. Apakah ini sesuatu yang unik untuk hutan api? Dia adalah manusia dan tidak terlihat seperti monster. Gumam Xiaoyan. Xiaoyan juga mengeluarkan bunga kecil dan bunga itu bergetar menuju ke suatu arah di mana sosok itu menghilang sebelumnya. Tanpa ragu lagi Xiaoyan menyapu ke arah yang ditunjuk oleh bunga itu. Namun saat Xiaoyan masuk lebih dalam, dia dicegat oleh ribuan sosok di depannya. Ketika sosok ini melihat bahwa Xiaoyan sendirian, seringai muncul di wajah mereka. Hahaha, ternyata masih ada orang yang berani bertindak sendiri. Ini adalah berkah besar. Cepat serahkan semua energi yang telah kamu kumpulkan. Ucap pemimpin kelompok itu.
Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mendeteksi yang terkuat di sini. Meskipun mereka memiliki jumlah banyak tetapi orang yang terkuat hanya Dewa Bintang 3. Kalian berniat melakukan pembunuhan untuk merampok? Tanya Xiaoyan. Jika kamu tidak suka dengan kata pembunuhan maka kami hanya meminjam hartamu. Jika kamu mau menyerahkannya kamu bisa bertahan hidup. Tetapi jika kamu masih bodoh maka tinggalkan nyawamu di sini. Ucap pemimpin kelompok itu. Aku memilih yang terakhir. Ucap Xiaoyan tidak menunggu pria itu menyelesaikan kalimatnya. Kamu mencari kematian. Bunuh dia. Teriak pria yang memimpin kelompok. Setelah teriakannya jatuh 100 orang yang lebih kuat datang mengelilingi Xiaoyan. Apakah kamu yakin ingin menjadi musuh dari aliansi abadi? Ucap Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Aliansi abadi? Berhenti menipu orang dengan nama. Ucap pemimpin kelompok itu. Xiaoyan menjentikan jarinya lalu sebuah token dengan simbol aliansi abadi muncul di tangannya. Melihat benda ini ekspresi banyak orang berubah. Ini memang token aliansi abadi. Tetapi jika kamu ingin membodohiku maka kamu salah besar. Kami memasuki hutan dan mengambil arah yang berlawanan dari kelompok aliansi abadi. Jadi token hanya sesuatu yang kamu temukan di suatu tempat. Ucap pemimpin kelompok itu. Xiaoyan tersenyum ringan lalu menyimpan tokennya kembali. Kamu bisa menganggapnya seperti itu. Aku di sini tidak ingin menghabiskan waktuku dengan kalian. Percaya atau tidak jika kamu ingin menghentikanku aku dapat menghancurkan seluruh pasukanmu sendirian. Ucap Xiaoyan. Hahaha, ini sebenarnya Dewa Bintang 3 yang sangat arogan. Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kamu melawan kami. Ucap pemimpin kelompok itu. Xiaoyan mendengus ringan kemudian aura di tubuhnya tiba-tiba meledak. Dauki agung yang terpancar dari tubuhnya menyapu sekeliling. Pada saat ini 10 orang yang mengepung Xiaoyan mencapai level Dewa Bintang 2. Dengan teriakan keras 10 orang itu menembak bersama dan 10 menghantam Xiaoyan. Tinju Xiaoyan sudah penuh dengan teratai api tak kenal takut. Dia juga mendesak tubuh Dewa Guntur kuno yang baru ia kultivasikan ke puncaknya. Menghadapi 10 pukulan ini Xiaoyan mengayunkan tinjunya dan ledakan keras bergema. Hanya beberapa saat 10 sosok itu runtuh ke tanah dengan sangat menyedihkan. Sebelum semua orang yang bisa bereaksi, Xiaoyan keluar dari ledakan api menghantam 10 orang ini. Yang pertama secara alami tidak dapat bereaksi dan tinju Xiaoyan telah mencapai wajahnya. Void Shuttle, teriak Xiaoyan. Void Shuttle keluar dari mulutnya kemudian menyapu dengan keras. Jeritan menyedihkan terdengar dari waktu ke waktu. Di bawah tatapan pemimpin kelompok itu 3 sosok bawahannya terpotong dengan cara menakutkan. Seluruh tubuhnya hancur dan ledakan itu mencipratkan daging dan darah. Adegan ini cukup mengejutkan orang-orang lainnya yang masih selamat. Mereka dengan cepat mundur bersembunyi di belakang pemimpin kelompok itu. Senior, tolong ampuni kami. Aku Feng Yu benar-benar minta maaf telah menyinggungmu. Ucap pemimpin kelompok itu yang bernama Feng Yu. Berikan aku setengah dari energi berwarna dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Ucap Xiaoyan. Saudaraku, permintaan ini terlalu berlebihan bukan? Ucap Feng Yu. Sederhananya jika kalian menolak nyawa kalian akan ditanam di sini. Aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Ucap Xiaoyan memandang Feng Yu dengan dingin. Demi mendapatkan energi berwarna ini kita kehilangan banyak pasukan. Anda ingin kami menyerahkan setengahnya bukankah itu sangat kejam? Ucap Feng Yu. Kejam? Berapa banyak kamu menggertak orang lain untuk merampok seperti ini? Jika bukan karena aku beruntung sudah pasti aku terbantai seperti mereka yang lebih lemah darimu. Aku tidak tahu kekejaman seperti apa yang kamu maksud. Atau aku perlu membunuhmu dulu untuk memberikan contoh kejam yang sebenarnya. Ucap Xiaoyan Doki Agung melonjak dari tubuhnya. Saudaraku, Anda sudah salah paham. Kami melakukan ini juga di bawah perintah dari Benua Tian. Jika kami membagimu setengahnya, Benua Tian akan menganggapmu sebagai musuh. Ucap Feng Yu. Apakah Benua Tian hebat? Kematian Geling masih tidak cukup membuat benua itu cerah. Ucap Xiaoyan. Jadi Anda orang yang membunuh Geling. Kalau begitu aku akan menyerahkan setengahnya dari apa yang telah kami peroleh. Ucap Feng Yu buru-buru melemparkan cincin penyimpanannya kepada Xiaoyan. Setelah Xiaoyan pergi, Feng Yu mengeluarkan selip giok di tangannya dan mengirim pesan jiwa. Saudara Gewen, saya telah menemukan orang yang membunuh Geling.
Dan saya memberinya cincin untuk meninggalkan jejak. Pastikan untuk membunuhnya, ucap Feng Yu. Setelah berbicara, slip giok berubah menjadi pita cahaya lalu menyapu ke arah lain. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.